Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Febrianto dengan NIM 182221059. Saya di sini akan menjelaskan tentang algoritma pemrograman untuk menyortir angka, huruf, dan mengurutkannya. Apa itu algoritma sorting? Algoritma sorting adalah proses mengatur elemen-elemen dalam suatu urutan tertentu. Misal, dari yang angka terkecil hingga yang terbesar atau sebaliknya. Atau dari huruf yang eh, awal A sampai Z. Mekanisme sorting ini mengacu pada cara atau metode yang digunakan untuk melakukan pengurutan tersebut. Ada beberapa cara untuk uh, men-sort yang akan saya gunakan, yaitu adalah bubble sort. Apa itu bubble sort? Algoritma ini secara berulang membandingkan setiap pasangan elemen bersebelahan dan menukar mereka jika dalam urutan yang salah. Proses ini terus berlanjut hingga tidak ada lagi pertukaran yang perlu dilakukan, yang menandakan bahwa array telah diurutkan. Berikut ini adalah contoh algoritma. Yang pertama, kita tulis mulai seperti di gambar yang seperti yang terlihat di sini. Yang pertama itu ada mulai. Selanjutnya kita inisialkan list yang akan diurutkan atau masukkan jumlah elemen. Kemudian hitung panjang list. Ini kita inisialkan perhitungan i sama dengan 0. Kemudian periksa kondisi dan tambahkan i. Kemudian tampilkan elemen sebelum menyortir. Ditampilkan untuk i sampai dengan 1 sampai n. Lakukan hal berikut ini. Kemudian di sini ada a, i lebih dari a, j sama dengan i. Jika tidak ada pertukaran posisi yang dilakukan dalam iterasi dalam, berarti list sudah terurut. Gantikan proses pengurutan. Memindahkan semua elemen ini ke J atau posisi ke atas, penetapan A, J plus 1 sama dengan temp. Kemudian lanjutkan langkah 3. Langkah 3. Setelah itu gunakan loop for untuk menampilkan semua catatan dan berhenti. Maka angka yang tadinya tidak urut atau huruf yang tidak urut akan diurutkan. Oke, selanjutnya saya ingin memberikan pemahaman tentang perbedaan antara Python dan beberapa bahasa pemrograman lainnya, serta bagaimana pemilihan bahasa pemrograman dapat mempengaruhi proyek dan tingkat kesulitan yang terkait. Perbandingan ini tidak hanya memperhitungkan sintaks dan fitur bahasa, tetapi juga konteks penggunaan yang umumnya terkait dengan masing-masing bahasa. Python telah menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer
dalam beberapa tahun terakhir karena kemampuannya yang serbaguna dan mudah dipelajari dibandingkan dengan bahasa-bahasa pemrograman lainnya. Python menawarkan sintaks yang mudah dipahami, membuatnya menjadi pilihan yang populer baik untuk pemula maupun untuk pengembang yang berpengalaman. Kelebihan Python termasuk fleksibilitasnya yang tinggi, serta pustaka dan kerangka kerja framework yang bersedia untuk berbagai keperluan, mulai dari pengembangan web hingga kecerdasan buatan. Salah satu perbandingan yang umum antara Python dan Java, meskipun keduanya merupakan bahasa yang populer dalam pengembangan perangkat lunak, terdapat perbedaan yang signifikan dalam cara mereka beroperasi. Python dikenal dengan kelebihannya yang produktivitas, pengembangan yang tinggi, karena sintaknya yang ringkas dan fokus pada kesederhanaan. Di sisi lain, Java menawarkan kinerja yang lebih tinggi dalam hal tipe data, yang membuatnya lebih cocok untuk pengembangan perangkat lunak yang memerlukan keandalan dan kinerja tinggi. Sementara itu, perbandingan antara Python dan JavaScript menyoroti perbedaan dalam konteks penggunaan. JavaScript banyak digunakan dalam pengembangan web, khususnya untuk interaksi pengguna yang dinamis dan responsif di sisi client side. Di sisi lain, Python sering digunakan untuk pengembangan server side dalam aplikasi web. Dengan kerangka kerja seperti Django dan Flash menjadi pilihan populer bagi pengembang Python. Meskipun keduanya dapat digunakan untuk pengembangan web, perbedaan dalam paradigma pemrograman dan lingkup penggunaan mereka membuat lebih cocok untuk peran yang berbeda dalam ekosistem pengembangan web. Ada juga perbandingan yang menarik antara Python dan C++. Meskipun keduanya merupakan bahasa yang berbeda dalam banyak hal, keduanya sering digunakan dalam konteks yang sama, terutama dalam pengembangan perangkat lunak yang memerlukan kinerja yang tinggi dan pengelolaan memori yang cermat. C++ digunakan karena kinerja yang sangat tinggi dan kontrol langsung terhadap sumber daya sistem, membuat menjadi pilihan yang populer dalam pengembangan game, sistem embedded, dan aplikasi keuangan yang memerlukan kinerja yang sangat tinggi. Namun, perbedaan utama antar Python dan bahasa-bahasa lainnya tidak hanya terletak pada sintaks atau kinerja. Pemilihan bahasa pemrograman juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti ekosistem pengembangan, ketersediaan pustaka dan alat, serta kebutuhan spesifik proyek. Meskipun Python sering dianggap sebagai pilihan yang lebih mudah untuk dipelajari dan digunakan untuk pemula, bahasa seperti C++ dapat mengontrol yang lebih besar dan kinerja yang lebih tinggi dalam kasus-kasus tertentu. Dalam beberapa kasus, pemilihan bahasa pemrograman dapat menjadi pertimbangan strategis yang signifikan, terutama dalam proyek-proyek yang besar dan kompleks. Pemilihan bahasa yang tepat dapat mempengaruhi tidak hanya produktivitas pengembangan, tetapi juga kinerja dan skalabilitas aplikasi yang dihasilkan. Oleh karena itu, penting bagi pengembang untuk memahami kelebihan dan kelemahan atau kekurangan masing-masing bahasa pemrograman serta konteks penggunaan
yang sesuai dengan kebutuhan proyek yang akan dihadapi. Dengan memahami perbedaan antara Python dan bahasa-bahasa pemrograman lainnya, pengembang dapat membuat keputusan yang lebih informasi dan efektif dalam memilih alat yang paling sesuai untuk tugas yang mereka akan lakukan. Dalam melihat perbedaan antara Python dan bahasa pemrograman lainnya, kita juga harus mempertimbangkan aspek-aspek khusus seperti paradigma pemrograman, ketersediaan pustaka dan alat, serta ekosistem pengembangan yang menyertainya. Salah satu perbedaan utama antara Python dan bahasa-bahasa seperti Java atau C++ adalah paradigma pemrogramannya. Python dikenal sebagai bahasa pemrograman yang mendukung paradigma pemrograman berorientasi objek atau OOP, serta pemrograman berorientasi proses dan fungsional. Sementara Java dan C++ juga mendukung OOP. Penggunaannya lebih terstruktur dan ketat dibandingkan dengan Python. Ini dapat mempengaruhi cara pengembang membangun dan memelihara kode. Misalnya, dalam pengembangan perangkat lunak yang kompleks, pendekatan OOP yang ketat mungkin lebih diinginkan untuk memastikan struktur dan konsistensi yang lebih baik. Ketersediaan pustaka dan alat juga merupakan faktor yang penting dalam memilih bahasa pemrograman. Python terkenal dengan ekosistem yang kaya pustaka dan alat seperti NumPy untuk komputasi numerik, Pandas untuk analisis data, dan TensorFlow untuk pembelajaran mesin. Kemudian akses dan integrasi dengan pustaka-pustaka ini membuat Python menjadi pilihan yang menarik untuk pengembangan aplikasi kecerdasan buatan dan analisis data. Di sisi lain, bahasa seperti C++ mungkin memerlukan pengembang untuk menulis lebih banyak lagi kode dari nol atau mengandalkan pustaka-pustaka yang mungkin kurang luas. Selain itu, aspek ekosistem pengembangan juga perlu dipertimbangkan. Python memiliki komunitas pengembang yang besar dan aktif, dengan banyak forum diskusi, tutorial, dan sumber daya online yang tersedia untuk membantu pengguna Python memecahkan masalah dan mempelajari keterampilan baru. Sementara itu, bahasa-bahasa lainnya seperti Java dan JavaScript juga memiliki ekosistem yang kuat, tetapi mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda dalam hal sumber daya dan dukungan komunitas. Dalam mempertimbangkan tingkat kesulitan antara Python dan bahasa-bahasa lainnya, penting juga untuk memperhatikan tingkat abstraksi yang ditawarkan oleh masing-masing bahasa. Python sering dianggap sebagai bahasa yang lebih mudah dipelajari karena sintaknya yang bersih dan fokus pada kesederhanaan. Namun ini juga yang menyebabkan pengembangan tidak terbiasa dengan konsep-konsep yang lebih mendasar dalam pemrograman, seperti manajemen memori atau konsep OOP yang lebih kompleks. Di sisi lain, bahasa seperti C++ mungkin memiliki kurva belajar yang lebih curam karena kompleksitasnya yang lebih tinggi, terutama bagi pemula dalam pemrograman. Perlu juga dicatat bahwa tingkat kesulitan dalam mempelajari dan menggunakan sebuah bahasa pemrograman dapat bervariasi, tergantung pada latar belakang dan pengalaman pengembang. Seseorang yang sudah memiliki pengalaman dalam bahasa pemrograman tentu mungkin akan menemukan
transisi ke bahasa lain lebih mudah daripada seseorang yang baru memulai perjalanan mereka dalam pemrograman komputer. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan tingkat kesulitan antara Python dan bahasa-bahasa lainnya, penting untuk mengambil pendekatan yang holistik dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi pengalaman pengembang secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk soal yang nomor tiga, yaitu diberikan sebuah program yang error dan memberikan solusinya. Ini adalah program yang salah. Ini pemanggilan fungsi dengan parameter yang salah, dan setelah saya benarkan, menjadi berikut ini. Yang pertama ini ada import math. Import math ini menyediakan fungsi matematika. Modul ini digunakan dalam fungsi cek prima. Untuk fungsi yang ini, yang def cek prima n, if n kurang dari sama dengan 1, jika iya maka langsung dikembalikan ke nilai false, karena bilangan kurang dari 1 tidak merupakan bilangan prima. Kemudian baris selanjutnya ini menginisialkan sebuah perulangan yang akan berjalan dari 2 hingga akar kuadrat dari n menggunakan fungsi mat ini saat untuk mencari akar kuadrat n dan in. Kemudian dilakukan pengecekan n habis dibagi i, artinya n memiliki faktor selain 1 dan dirinya sendiri. Jika iya, maka n merupakan bilangan prima dan fungsi akan mengembalikan false. Jika tidak ditemukan faktor selain 1 dan n dalam ulangan, maka n merupakan bilangan prima dan fungsi akan mengembalikan nilai true. Selanjutnya ada def cek prima 2. Ini untuk menerima bilangan bulat n sebagai input. Variabel prima di sini diinisialkan sebagai list kosong yang akan menyimpan bilangan prima. Kemudian baris selanjutnya ini menginisialkan sebuah ulangan yang berjalan hingga 2 hingga n. Ini akan memeriksa setiap bilangan dalam rentang ini untuk menentukan bilangan prima. Dilakukan pemanggilan fungsi cek prima untuk memeriksa apakah ini merupakan bilangan prima. Jika cek ini merupakan true, maka i merupakan bilangan prima, sehingga i ditambah ke dalam list prima menggunakan append. Kemudian kita return prima ini sebagai fungsi untuk mengembalikan list prima yang berisi semua nilai bilangan prima hingga n. Selanjutnya kita tulis batas atas, yaitu nilai akhir dari bilangan itu. Kemudian selanjutnya kita tulis bilangan prima, kita masukkan untuk memanggil fungsi di atas. Selanjutnya kita print, ya, print untuk mencetak bilangan yang dihasilkan dari kedua fungsi cek prima dan cek prima 2, sehingga ini adalah output bilangan prima yang muncul. Oke.
Saya rasa cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.